Selamat datang di R Programming tutorial pertama. Jadi sebelumnya ada Python Programming, sekarang saya akan tunjukkan R Programming. Ini salah satu programming language khususnya untuk statistik, pemrograman, dan juga matematik. Oke, nah kita buka namanya RStudio. Saya asumsikan teman-teman udah bisa mendownload di RStudio, tinggal googling dan download RStudio-nya. Lalu kita buka. Nah, kita tulis dulu rm buka kurung list sampai dengan ls buka kurung tutup kurung. Nah, ini adalah untuk membersihkan environment data kita supaya dia jadi bersih di sebelah kanan. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginstal package gitu yang ada di R library. Sama seperti di Python library, kita harus install. Nah, bedanya kalau di sini kita bisa lakukan juga di dalam RStudio. Gitu. Ini ekuivalen dengan Spider di Anaconda di Python programming sebelumnya. Nah, ini contohnya salah satunya adalah kita akan install package library yang digunakan untuk memanipulasi dataset. Nah, kita namanya adalah dplyr. Nah, kita ketikkan install.packages, buka kurung, dplyr. Jangan lupa pakai kutip. Lalu jika ada muncul pertanyaan, bebas, kita mau yes atau no. Ini saya supaya cepat, lalu saya ketikkan no. Oke, nah kita tunggu, dia akan processing cukup lama untuk mendownload package-package-nya yang berhubungan dengan dplyr ini. Kita tunggu ya sampai hasilnya keluar. Nah, jika muncul the download binary package are in, nah itu artinya sudah terdownload. Lalu kita akan cek dan kita akan panggil library-nya. Caranya adalah dengan mengetikkan library buka kurung dari nama package yang kita download. Dalam contoh ini adalah dplyr. Lalu kita ketikkan dplyr. Lalu kita run. Nah, berhasil. Berarti library tersebut telah kita download dan siap untuk digunakan sekarang. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menunjukkan membaca CSV data gitu kan dari local komputer supaya bisa masuk. Nah, ini saya ada di desktop, ada CSV data gitu. Nah, ini akan saya load. Nah, saya ambil path-nya, lokasi dari tempat CSV ini berada. Caranya adalah dengan menggunakan set wd, set working directory, pakai kutip, jangan lupa, lalu alamat filenya, lalu kita run. Nah, itu berhasil untuk diubah menjadi working directory-nya di desktop. Kemudian bagaimana untuk membaca CSV filenya? Sangat mudah. Nah, bedanya dengan Python, kita menggunakan assignment kurang dari lalu strip. Nah, itu seperti tanda anak panah ke kiri adalah assignment ya, bukan pakai sama dengan. Tinggal kita ketikkan read.csv, nama file CSV-nya, .csv. Nah, jangan lupa separatornya kalau dalam kasus contoh saya adalah titik koma. Kalau koma ya kita tulis koma, seperti itu. Nah, ini akan masuk ke dalam data, ke dalam variabel datasetnya data. Nah, bagaimana untuk menampilkan contoh datanya ya, dari top 5 data teratas ya. Nah, caranya adalah kita ketikkan data, head buka kurung dari nama datasetnya, 5 adalah jumlah data dari atas yang mau ditampilkan. Nah, itu udah muncul adalah 5 data teratas, nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu kan di bagian konsol, John, Jane, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menunjukkan 5 data terbawah? Mirip dengan menggunakan tail. Nah, lihat kalau tail dia menunjukkan data ke 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 data dan yang ditunjukkan dari tail adalah data ke 6 sampai dengan data ke 10. Nah, tugas selanjutnya adalah kita akan memilih data ini dan kita akan 5 data terbawah ini kita write CSV. Nah, kita ambil dulu, masukkan ke dalam variabel dataset, yaitu tail_data. 5 data terbawah tersebut menggunakan tail data, 5 data terbawah dimasukkan ke dalam variabel tail data. Nah, kita untuk mencetaknya, write CSV-nya mudah, write.csv, nama dataset variabel di dalam R-nya, kemudian file sama dengan nama file tujuan hasil output dari write CSV datasetnya. Nah, begitu, lalu kita tinggal run. Nah, berhasil. Nah, kita balik lagi, hasilnya udah muncul nih filenya. Kita tinggal open ya kan menggunakan Excel. Seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Tentu ini separatornya dia pakai sepertinya koma ya atau titik koma. Lalu kita menggunakan data ya kan text to column based on delimited. Oke, pakai koma. Oke deh, inilah hasil dari kita udah mensortir 5 data terbawah dan me-write-nya ke dalam CSV file. Oke, sangat mudah bukan? Itu ditunggu ya video-video selanjutnya untuk R Programming Language yang lebih advance selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, di save ya file RStudio ini.
Oke, demikian our programming tutorial pertama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.